Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Fizriati Ananda dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas 5 Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Silakan menonton. Sekarang kita masuk ke pencatatan double entry. Pencatatan double entry ini maksudnya untuk pencatatannya itu dilakukan di dua perkiraan, yaitu debit dan kredit. Perusahaan-perusahaan yang melakukan double entry ini adalah perusahaan yang menghasilkan akun laba rugi dan neraca. Jadi untuk memudahkan untuk membuat akun laba rugi dan neracanya tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke saldo normal akun. Hubungan antara aktiva, liabilitas, dan ekuitas dapat kita rumuskan dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas tambah equity, dan rumusan ini bersifat mutlak atau baku. Akun adalah catatan akuntansi mengenai naik turunnya saldo dari akun-akun aktiva, liabilitas, dan equity. Sedangkan chart of account adalah daftar nama, daftar nomor, dan kode-kode akun. Untuk chart of account gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, yang kelompok pertama adalah aset. Aset ini saldo normalnya ada di debit. Jika ingin menambahkan aktiva, maka penempatannya harus di debit. Jika ingin mengurangi aktiva, maka penempatannya itu di posisi kredit. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban ini saldo normalnya ada di kredit. Jika ingin menambahkan kewajibannya, itu ditaruh di posisi kredit. Jika ingin mengurangi kewajiban, berarti perkiraannya ditaruh di sisi debit. Lalu yang ketiga ada equity. Equity ini saldo normalnya ada di kredit. Jika ingin menambahkan equity atau modalnya, itu ditaruh di sisi kredit. Jika ingin mengurangi, ditaruh di sisi debit. Lalu ada pendapatan. Pendapatan ini saldo normalnya ada di kredit. Jika bertambah ada di sisi kredit, jika berkurang ada di sisi debit. Nah, yang kelima adalah beban atau biaya. Saldo normalnya ada di debit, jika bertambah ada di debit, jika berkurang ada di kredit. Nah, di sini ada format untuk memudahkan kita mengetahui naik turunnya suatu saldo akun, yaitu menggunakan T account. Dinamakan T account karena memang bentuknya yang seperti huruf T. Berikut adalah gambarnya. Lalu sekarang kita masuk ke analisis transaksi jurnal. Dalam siklus akuntansi, yang pertama kita lakukan setelah adanya transaksi, kita analisis terlebih dahulu untuk dokumen pendukungnya atau analisis transaksi. Ini dokumen pendukung ini masuknya ke transaksi mana? Ke penjualan kah? Ke pembelian kah? Ke pengeluaran kas atau ke penerimaan kas kah? Atau yang lain-lain. Setelah kita analisis untuk transaksi jurnalnya, kita masukkan ke jurnalnya. Jurnal ini terbagi menjadi dua, ada jurnal umum dan juga jurnal khusus. Jurnal umum itu adalah untuk mencatat jurnal-jurnal yang tidak masuk ke jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan ada juga jurnal penyesuaian. Jurnal penjualan adalah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal untuk mencatat penerimaan uang bisa dari customer membayar piutang kepada kita atau dari penjualan secara tunai atau secara cash. Lalu ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Jurnal pengeluaran kas adalah untuk mencatat pembelian secara tunai, mencatat pengeluaran kas kita untuk membayar utang ke supplier. Lalu setelah kita posting ke jurnal, kita posting ke buku besar. Buku besar ini ada dua juga. Yang pertama ada buku besar umum dan satu lagi adalah buku besar pembantu. Buku besar pembantu ada dua juga, pembantu utang dan pembantu piutang. Yang pertama di buku besar umum ini buku besar umum itu terdiri dari akun-akun yang terpencar seperti kas, nanti ada lagi buku besarnya sendiri piutang, lalu ada perlengkapan, peralatan, dan seterusnya. Untuk buku besar pembantu hutang, isinya itu adalah para supplier dari perusahaan kita.
Jadi memudahkan untuk mengetahui berapa hutang kita ke para supplier. Begitupun buku besar pembantu piutang adalah untuk isinya itu adalah nama-nama customer kita. Jadi kita mengetahui untuk piutang kita. Setelah kita posting ke buku besar, kita masukkan ke neraca saldo. Neraca di sini maksudnya neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo ini diperlukan untuk membuktikan bahwa tidak ada kesalahan dalam memposting jumlah debit atau kredit. Jadi bisa dipastikan di neraca ini jumlahnya balance. Setelah itu kita masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini akun atau 4 item yang perlu disesuaikan. Yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar, kedua ada pendapatan yang masih harus dibayar, ketiga adalah biaya dibayar di muka, yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Nah, setelah kita buat ayat jurnal penyesuaiannya, jangan lupa diposting lagi ke buku besar. Setelah itu kita buat lagi neraca saldo setelah penyesuaiannya. Jangan lupa dipastikan juga agar hasilnya balance. Secara garis besar untuk siklus akuntansi ini adalah yang pertama adalah transaksi. Yang kedua adalah dokumen pendukung transaksinya. Lalu itu kita posting ke buku besar, kita buat neracanya. Setelah itu kita buat ayat jurnal penyesuaiannya. Setelah ayat jurnal penyesuaian, kita buat neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu kita buat laporan keuangannya seperti laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Jurnal penutup, setelah itu neraca saldo setelah penutupan, lalu jurnal pembalik. Lalu kita masuk ke penggunaan neraca lajur. Neraca lajur ini sebenarnya adalah kertas kerja yang memudahkan kita untuk membuat laporan keuangan atau mempersiapkan laporan keuangan. Nah, kertas kerja ini berbentuk multikolom yang isinya ada yang pertama kode akun, lalu nama akun, ada kolom saldo awal, setelah itu kolom ayat jurnal penyesuaian, lalu neraca saldo setelah penyesuaian, lalu laba rugi, dan neraca. Sebenarnya untuk kertas kerja ini tidak terlalu dibutuhkan, apalagi untuk perusahaan kecil yang bisa membuat laporan keuangannya itu tanpa menggunakan alat bantu seperti kertas kerja ini. Bagi yang sudah otomatis untuk membuat laporan keuangan, tidak perlu lagi menggunakan neraca lajur ataupun kertas kerja. Lalu setelah itu kita masuk ke ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup ini adalah untuk menutup akun-akun laba rugi atau akun-akun sementara saat membuat akun laba rugi seperti ikhtisar laba rugi. Setelah jurnal penutup, jangan lupa kita posting ke buku besar lagi. Jadi nanti saldo-saldonya akan 0 yang ditutup tadi. Setelah di buku besar, kita masukkan ke neraca saldo setelah penutupan. Setelah itu kita ke jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini sifatnya opsional atau pilihan. Biasanya dibuat pada awal periode. Sebenarnya yang dibalik di jurnal pembalik ini adalah akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian. Yang pertama, ayat jurnal penyesuaian atas beban dibayar di muka. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar. Ketiga, ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima. 4, ayat jurnal penyesuaian yang diterima di muka. Sekarang kita masuk ke akuntansi dasar, kas, dan akuntansi dasar akrual. Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah cash basic, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana uang kas diterima atau untuk pendapatan atau uang kas yang dibayarkan untuk beban. Adapun apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah accrual basic, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.